Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 230 dan sepertinya harus sampai ke 231. Oleh karena itu, karena ayatnya cukup panjang, untuk pembahasan tajwidnya kita lewat dahulu. Al-Baqarah ayat 230. Ikhwatu iman arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang tolak raj'i, ya, karena kan secara garis besar kalau bicara talak, ya, ataupun cerai itu terbagi kepada dua. Pertama ada tolak raj'i, ya. Tolak raj'i itu tolak yang dimana sepasang suami itu boleh rujuk kembali. Cerai dimana sepasang suami istri itu bisa bersatu kembali. Cara rujuknya ada dua, ada yang tanpa melalui nikah, ada yang harus melalui nikah. Kalau seandainya rujuknya itu sebelum masa iddah berakhir, kemarin sudah kita sampaikan, masa iddah bagi perempuan yang merdeka, subur dan suci itu adalah salah satu kuru, baik itu kuru diartikan haid ataupun diartikan suci. Nah, kalau sebelum masa iddahnya habis, maka kembalinya itu tidak harus melalui pernikahan atau tidak melalui pernikahan. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, itu harus melalui pernikahan lagi, ya, lengkap. Di situ ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Nah, ini di masyarakat banyak orang yang sudah cerai kemudian lewat masa iddahnya lalu kembali tanpa melalui pernikahan. Nggak boleh itu kalau tolak raj'i. Nah, di ayat 230 itu berbicara model talak yang kedua, yaitu tolak bain. Tolak raj'i itu kebalikan dari tolak bain. Fa'in maka jika, fa maka in jika, tolakoha, nah, haknya itu kembali kepada istri, ya, ada perempuan. Tolakoha, dia menceraikan atau suami-suami menceraikan istrinya. Di subjeknya kata tolako di sini adalah suami.
haknya itu kembali kepada istri, kata ganti untuk istri. Fa in talaqaha, maka jika suami itu mencerai istrinya, cerai di sini maksudnya adalah tolak bain. Tolak bain itu para ulama membaginya kepada dua. Jadi ada dua model tolak bain. Pertama ada tolak bain sugro, yang kedua ada tolak bain kubro. Nah itu, sugro itu kecil, kubro itu besar. Disebut tolak bain sugro kecil yaitu apabila seorang istri menggugat cerai, nah itu, atau istilahnya khulu lah. Apabila seorang istri itu menggugat cerai, lalu terjadi perceraian, entah itu perceraian yang pertama ataupun perceraian yang kedua, kemudian terjadilah masa iddah gitu. Kan setelah cerai itu ada masa iddah. Nah, kalau disebabkan oleh istri yang menggugat cerai, maka selama masa iddah itu suami tidak bisa kembali kepada istrinya. Itu kalau istrinya yang menggugat cerai. Berbeda kalau suaminya yang menceraikan, ketika masa iddah boleh kembali. Tapi kalau istrinya yang menggugat cerai, tidak bisa kembali sebelum habis masa iddah, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi lebih berat itu kalau cerainya itu disebabkan oleh gugat cerai atau khulu. Nah itu disebut tolak bain sugro itu Pak. Nah kalau tolak bain kubro, nah ini lebih berat lagi. Tolak bain kubro itu adalah perceraian antara suami istri, di mana perceraiannya itu sudah yang ketiga kalinya. Itu talak 1 masih boleh kembali, baik melalui nikah ataupun tanpa nikah. Tolak 2 masih bisa kembali, baik melalui jalan nikah kalau sudah melewati masa iddah, atau tanpa melalui nikah kalau rujuknya sebelum masa iddah. Kecuali untuk gugat cerai itu harus melalui masa iddah dulu, sudah habis masa iddahnya baru boleh kembali. Nah untuk talak yang ketiga bain kubro, sepasang suami istri itu sudah haram untuk kembali, kecuali kalau dia itu menikah terlebih dahulu, istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan suami yang lain. Nah, makanya nih dalam kalimat berikutnya, fala, maka tidaklah tahillu, dia itu halal, maksudnya istri itu, maka istrinya itu tidak halal lahu bagi suaminya itu mim ba'du, setelah tolak bain kubro, diharam. Hatta sehingga tangkiha, istrinya itu menikah zaujan ghairo, zaujan dengan suami ghairo yang lainnya atau yang kedua. Jadi haram suami yang pertama itu kembali kepada istrinya apabila sudah jatuh talak 3, sehingga istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan
laki-laki yang lain tentu dengan niat nikah yang baik, dengan tujuan nikah yang baik, dan cerainya pun karena betul-betul takdir Allah. Kemudian dalam pernikahan dengan suami yang keduanya pun ya, biasa melakukan hubungan suami istri, Pak. Lalu dengan takdir Allah dia cerai, melewati masa iddah baru boleh kembali. Atau dengan suami yang kedua, suaminya meninggal. Suami yang kedua itu meninggal. Setelah melewati masa iddah untuk perempuan yang ditinggal suami itu kan 4 bulan 10 hari, bukan salah satu kuru. Nah, setelah melewati masa iddah 4 bulan 10 hari, kalau istri tinggal suami, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Nah, maka disinilah pentingnya para suami itu menjaga lisan itu, Pak. Kan seringkali kalau orang itu sedang emosi gitu, suami itu seringkali berkata-kata ya saking marahnya, lalu menjatuhkan atau mengeluarkan ucapan cerai gitu. Makanya kalau marah itu kan dianjurkan duduk gitu. Kalau orang sedang marah dianjurkan untuk duduk, itu untuk mengendalikan marahnya. Kalau tidak bisa dengan duduk, tidak berhenti marahnya dengan duduk, ambil air wudhu, kan gitu, Pak. Kalau dengan air wudhu juga tidak bisa dikendalikan marahnya, ya diusahakanlah pergi gitu, Pak. Pergi keluar gitu. Karena kalau seandainya tetap di situ, nah biasanya marahnya itu susah untuk dikendalikan. Nah, itu dikhawatirkan keluar kata-kata cerai terhadap istrinya itu, sehingga saking seringnya mengeluarkan kata cerai, barangkali dia sendiri sudah tidak bisa menghitung berapa kali menceraikan istrinya itu. Nah, padahal dengan perceraian yang ketiga saja, itu suami itu atau suami istri itu sudah tidak bisa bersatu kembali, kecuali harus menikah dulu dengan perempuan yang lain. Fa'in, maka jika tolaqoha, dia menceraikannya, maksudnya suami yang kedua nih, Pak. Tadi tolaqoha yang pertama adalah suami yang pertama itu, Pak. Kemudian terjadi perceraian, lalu istrinya menikah dengan suami yang kedua, lalu terjadi perceraian lagi gitu. Jadi fa'ing tolaqoha, maka jika suami yang kedua itu menceraikannya, tentu dengan ini, Pak, cerainya itu bukan cerai main-main gitu ya, bukan cerai siasat, bukan cerai politik. Nah, cerai siasat itu kan suka ada orang itu nikah dengan suami yang kedua main-main, cerainya pun ya permainan saja supaya istrinya bisa menikah dengan suami yang pertama. Nah, itu yang dikatakan nikah muhalil itu. Nikah muhalil itu adalah pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama. Jadi biar si istri bisa kembali kepada suami yang pertama, maka melakukan nikah muhalil. Nah, nikah muhalil itu kan haram, tidak boleh. Jadi niat nikahnya juga harus benar, perceraiannya pun harus benar. Nah, jadi jika suami yang kedua menceraikan istri tersebut, fala, maka tidaklah junaha, berdosa.
alaihima terhadap keduanya, maksudnya terhadap istri dan suami yang pertama, ayyataroja'a, untuk saling kembali, untuk rujuk kembali gitu, Pak. Jadi kalau sudah menikah dengan suami yang kedua lalu bercerai, dan cerainya itu harus digauli itu, Pak. Ini ayat ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan namanya Aisyah binti Abdurrahman. Bukan Aisyah binti Abu Bakar istri Rasulullah, bukan. Aisyah binti Abdurrahman. Nah, di mana Aisyah binti Abdurrahman ini menikah dengan suaminya yang kedua. Lalu setelah menikah itu dia tidak digauli, kemudian dicerai, ya dengan tujuan untuk bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka Rasulullah katakan gauli dia, katanya, campuri dia. Nah itu, Pak. Jadi bolehnya menikah kembali dengan suami yang pertama itu harus digauli dan juga harus melewati masa iddah. Setelah digauli kemudian dengan takdir Allah terjadi perceraian, lakukan iddah. Iddahnya itu apa? Salah satu kuru itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Baru setelah itu boleh rujuk, boleh kembali dengan suami yang pertama itu. Ini banyak hal-hal yang harus dipahami oleh masyarakat kita, ya, masyarakat muslim. In jika, nah, syaratnya, in itu harus syarat itu. Syaratnya boleh kembali itu in jika donna, keduanya itu yakin, baik suami ataupun istri, baik mantan suami ataupun mantan istri, itu keduanya yakin apa? Ayyukima, keduanya bisa melaksanakan hududallah, batas-batas Allah, aturan-aturan Allah, rambu-rambu Allah. Apa batas-batas Allahnya itu? Batas-batas Allahnya itu satu, kalau untuk istri dalam rumah tangga itu tugasnya hanya satu, Pak. Tugas istri itu mentaati suami gitu. Tidak ada dalam rumah tangga tugas istri mencuci gitu ya. Tidak ada tugas istri ngepel, masak gitu. Mentaati aja. Artinya kalau suaminya nyuruh bikin kopi ya taat saja, atau suaminya nyuruh nyuci ya taat saja. Tapi nggak ada aturan harus nyuci, cuman kalau disuruh ya itu sebagai bentuk ketaatan saja. Itu kalau aturan Allah untuk para istri. Kalau aturan Allah untuk para suami, satu, suami itu harus menjadi seorang imam gitu, Pak ya. Yang tentu saja tugas seorang imam itu kan harus memimpin sebagai nakhoda gitu ya, sebagai sopir. Yang kedua, tugas seorang suami itu adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Yang berikutnya ada kewajiban bersama itu, baik suami atau istri, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Itu diantara hudud Allah itu seperti itu. Termasuk yang dimaksud dengan mendirikan aturan Allah itu tadi
itu tidak main-main dengan perkawinannya, tidak main-main dengan perceraiannya, tidak main-main dengan ini masa iddahnya. Watilka, dan itulah hududullah, itulah batas-batas Allah, itulah rambu-rambu Allah, itulah lampu merahnya Allah, gitu Pak. Kan kita tidak boleh menerjang lampu merah itu, ada bahaya di balik lampu merah itu. Nah, Allah pun punya lampu merah, apa? Maharim Allah, pagar Allah. Pagar itu aturan. Kenapa dipagar? Biar selamat. Kenapa diatur? Ya biar selamat. Yubayyinuha, nah Allah menjelaskan aturan-aturannya itu, hududnya itu, liqaumin, bagi kaum ya'lamun, yang ingin mengetahui itu, yang ingin mempelajarinya gitu, yang ingin mendapatkan ilmu gitu Pak. Tentu Pak, setelah didapat ilmu ya bukan hanya diketahui tapi diamalkan. Makanya kalau kita lihat akar kata antara ilmu dengan amal, itu dua-duanya terdiri dari 3 huruf Pak. Ilmu, ain, lam, mim, 3 tuh. Amal, ain, mim, lam, hurufnya sama. Cuman bedanya huruf yang kedua ditukar dengan huruf yang ketiga. Kalau ilmu, lam dulu baru mim. Kalau amal, mim dulu baru lam. Sehingga para ulama mengatakan begini, melihat akar kata ilmu dan amal itu sama, yaitu 3 huruf dengan huruf yang sama, maka orang yang disebut dengan ulul albab itu, kan di dalam Al-Quran ada kata-kata ulul albab. Yang disebut ulul albab itu adalah orang-orang yang alim dan amil, alimin wa amilin, orang yang beramal berdasarkan ilmu atau orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu ulul albab. Satu ayat lagi, 231. Wa idza, wa dan idza, apabila talaqtum, kalian menceraikan. Maksudnya mencerai kalian di sini adalah para suami. Apabila kalian para suami menceraikan an-nisaa, perempuan dalam arti istri, ya bukan perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu wanita gitu Pak. Kan sering dibedain ya, kalau perempuan itu mereka lebih fokus kepada yang belum punya suami. Kalau yang sudah punya suami itu sering disebutnya wanita. Jadi apabila kalian para suami menceraikan istri kalian atau menceraikan wanita yang merupakan istri kalian, pabalagna ajalahunna, lalu membiarkan istri-istri kalian itu menyempurnakan waktu iddahnya. Jadi yang dimaksud dengan balago itu kan sempurna, ajal itu kan waktu Pak. Nah yang dimaksud dengan menyempurnakan waktu di sini adalah menyempurnakan waktu iddah. Nah tetapi di sini ada 2 pilihan nih Pak. Jadi apabila para suami itu menceraikan istrinya
lalu memasuki masa iddah gitu, maaf ya, balago itu sampai, jadi pabalagna ajalahunna, lalu istri itu masuk kepada masa iddah yang tadi kita katakan. Masa iddah bagi perempuan yang subur, suci dan merdeka itu adalah salah satu quru. Kalau masa iddah bagi perempuan yang menopause 3 bulan. Kalau masa iddah bagi wanita yang ditinggal suami 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddah bagi istri yang hamil sampai melahirkan itu. Nah, ini bicara tentang perempuan yang dicerai yang tadi, yang suci, subur dan merdeka. Maka masa iddahnya itu kan salah satu quru. Nah, kalau sudah memasuki masa iddah ada 2 pilihan itu, Pak. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah istri-istri kalian itu bima'ruf, dengan cara yang baik. Atau sarrihuhunna, lepaskanlah mereka itu bima'ruf, dengan cara yang baik juga. Bahkan kalau dalam ayat sebelumnya kemarin ada perbedaan sedikit itu, Pak. Dalam ayat 229 tuh, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan, itu Pak. Yang kemarin kita jelaskan, itu salah satu rahasianya kenapa kalau rujuk itu menggunakan cara yang ma'ruf, sementara cerai menggunakan cara yang ihsan. Itu dalam rangka bahwa Islam itu mempermudah rujuk dan mempersulit cerai itu. Makanya ini salah satu misi ya, atau salah satu tugas daripada ini KUA itu harus mempermudah orang ketika mau menikah, termasuk mau rujuk, tetapi harus mempersulit ketika orang itu mau bercerai, karena cerai itu sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Nah, harus ada upaya-upaya untuk menggagalkan perceraian sebetulnya, walaupun tidak dilarang gitu. Jadi jangan terlalu dilonggarkan kalau perceraian itu. Nah, kalau seandainya rujuknya itu Pak sebelum habis masa iddah nih, taruhlah nih Pak, taruh umpamanya nih salah satu quru itu katakanlah 100 hari Pak, disebut 100 hari umpamanya ada gejlok sedikit kan, umpamanya datang headnya itu sebulan sekali gitu, 30 hari sekali, genapkanlah umpamanya 100 hari ini biar gampil ngitungnya. Nah, ketika si istri itu sudah memasuki masa iddah ke hari 99 Pak, masuk nih ke hari 99, sebentar lagi istri itu akan mengakhiri masa iddahnya. Nah, maka di situ suami itu harus berpikir, ini masa iddah istri saya itu tinggal sehari lagi. Seandainya sebelum melewati masa quru, 3 kali quru, suami itu tinggal menyatakan kepada istrinya, saya kembali lagi kepadamu, saya merujuk kamu kembali. Itu tanpa melalui pernikahan itu Pak. Makanya harus jeli betul perhitungannya itu bagi mereka yang mencerai istrinya, karena lewat saja masa iddah itu Pak, lewat masa iddah itu harus nikah lagi, itu nikah lagi, harus beli mahar, nyediain mahar,
harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab qabul itu Pak. Bahkan kalau nikahnya tercatat ya bagusnya dicatat sih, bagusnya gitu ya dicatat itu kan biar ini Pak, biar ada salah satu tujuan kenapa nikah itu dicatat di kantor urusan agama, biar istri itu mendapatkan perlindungan Pak. Jadi ketika suaminya berbuat sewenang-wenang, kesewenang-wenangannya itu bisa diadukan gitu Pak, kepada kantor urusan agama. Berbeda kalau nikahnya itu tidak dicatat itu. Itu salah satu tujuan kenapa dicatat itu. Nah, jadi kalau sebelum habis masa iddah silahkan kembali. Tapi kalau sudah lewat itu harus nikah lagi. Nah, kalau sebelum habis masa iddah tidak boleh dicerai Pak. Baru 80 hari kemudian dilepas, nggak boleh itu. Harus habis dulu masa iddahnya itu. Harus habis dulu. Termasuk perempuan pun kalau belum habis masa iddahnya tidak boleh menikah dengan yang lain. Baru 99 hari gitu ya umpamanya 100 hari. Baru 98 atau 99 hari geus teu kuat ya yang kawin kalalaki nu kadua. Itu bisa itu. Kalau sebelum habis masa iddah itu masih hak penuh suami yang pertama. Makanya suami yang pertama wajib memberikan nafkah selama masa iddah itu, karena masih punya hak penuh. Wala dan janganlah tamsikuhunna, janganlah tamsiku kalian memegang, menahan hunna mereka ya istri-istri kalian, dalam arti ini rujuk Pak, dan janganlah kalian rujuk dengan istri-istri kalian diroron dengan cara memadorotkan, li tak tadu, li dengan maksud tak tadu menganiaya. Kan ada suami itu yang rujuk dengan istrinya, kembali dengan istrinya, tetapi niat kembalinya itu tidak baik. Makanya dalam ayat sebelumnya kan tadi dikatakan boleh kembali itu indonna ayyuki mahududallah, kalau mereka yakin bahwa mereka itu bisa melaksanakan aturan-aturan Allah. Nah, salah satu aturan Allah itu tidak menimbulkan kemadorotan Pak, tidak menganiaya itu, tetapi memperlakukannya dengan kasih sayang. Nah, kalau seandainya rujuk itu punya niat untuk menciptakan kemadorotan, litak tadu agar istrinya itu tersiksa, teraniaya, itu tidak boleh gitu. Atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, umpamanya tujuan rujuknya itu untuk memanfaatkan istri. Barangkali istrinya anak orang kaya, banyak hartanya. Ya kalau dicerai lebar ya, kumaha harta warisanan nangke jatuh kasaha. Nah itu. Pura-pura rujuk weh, nah itu nggak boleh. Waman dan barang siapa yaf'al berbuat dalika yang demikian, barang siapa yang rujuk dengan tujuan untuk menciptakan kemadaratan dan menimbulkan penganiayaan, Allah vonis tuh faqad maka sungguh-sungguh dolama dia telah berbuat zalim nafsahu kepada dirinya. Kenapa kok disebut berbuat zalim kepada dirinya Pak? Karena kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain
itu akibatnya akan kembali kepada dirinya. Ini nih, kalau semua orang itu sadar Pak dengan hukum karma, istilah kitanya itu. Kalau semua orang itu menyadari akan adanya hukum karma, dalam Islam ada hukum karma Pak. Makanya ulama mengatakan al jaza'u min jinsil amal itu. Balasan seseorang itu tergantung perbuatannya. Orang Sunda mengatakan hirup mah kumaha amal-amalan gitu Pak. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, itu akibatnya dampak buruknya akan kembali kepada dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia paling tidak kan tetangga masyarakat akan menggunjing mencemooh suaminya itu. Belum lagi kalau istrinya itu merasa disakiti, dianiaya, itu kan akan kembali juga kepada dirinya itu. Nah, ini harus hati-hati nih. Bagi kita para suami itu, kalau pernah menzalimi istri, ya harus minta maaf. Bisi kezaliman itu akan berdampak buruk terhadap diri kita. Kan tesaeutik geuning Pak, orang anu sok menyakiti istri, kawin tinggalkeun gitu. Anu akhirnya anakna ngampar di mana-mana gitu. Begitu masa tuanya gitu, hidupnya kasihan sekali gitu. Oh ngurus anakna, ngurus pamajikanna, ngurus. Nah itu kan kedzaliman yang kembali kepada dirinya itu Pak. Itu sebagai contoh saja itu. Sebagai contoh. Wala dan janganlah tatakhidu kalian menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah huzwa, itu sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan permainan. Nah itu bagaimana mengolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Allah. Dimaksud ayat Allah di sini adalah hukum-hukum Allah Pak. Jadi janganlah kalian menjadikan hukum-hukum Allah itu sebagai huzwa, sebagai bahan permainan. Ya, bagaimana orang itu mempermainkan hukum Allah? Ya salah satunya mempermainkan pernikahan, mempermainkan cerai, mempermainkan masa iddah itu. Terus kalau dikaitkan dengan ayat ini yang sederhana begitu. Jadi ketika orang mempermainkan pernikahan, mempermainkan perceraian, mempermainkan masa iddah, mempermainkan rujuk, nah itu sama dengan mempermainkan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena nikah, cerai, rujuk, iddah itu diatur dalam ayat Al-Quran gitu. Wadkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, terhadap kalian. Ini di sini banyak ulama yang menafsirkan. Pertama yang harus diingat itu adalah nikmat Allah yang besar. Yang kedua adalah nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang besar itu apa? Dengan dikaruniainya pasangan, suami diberikan pasangan berupa istri, itu nikmat Allah yang besar Pak. Kenapa disebut nikmat Allah yang besar? Ya kan orang rupa teu sabaraha Pak tuh. Tapi geuning aya awewe nu hayangeun, eta teh nikmat eta Pak. Coba lamun urang ngaca we geura ngaca dina eunteng Pak. Ada rupa teh teu sabaraha gitu. Ditinggali tina duit teu sabaraha, tapi geuning aya awewe nu hayangeun, eta teh nikmat eta. Nikmat diberikannya keluarga, nikmat diberikannya keturunan. Itu tah. Itu nikmat Allah yang besar.
Tetapi ada juga nikmat Allah yang lebih besar. Apa? Wa ma anzala alaikum, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian minal kitabi, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Ada yang menafsirkan hikmah di sini adalah hadis, ya, sabda Rasulullah. Jadi dua nikmat Al-Qur'an dan Al-Hadis itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, termasuk pasangan hidup. Ya'idukum bihi. Nah, Allah menasehati kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu, termasuk mengarahkan bagaimana pernikahan, bagaimana perceraian, bagaimana iddah, bagaimana rujuk, itu diarahkan. Wattaqullaha, dan takwalah kalian kepada Allah. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Kalau dikaitkan dengan ayat ini, orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan cara mempertahankan pernikahannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah, tidak mempermainkan perceraian, tidak mempermainkan rujuk. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli, bi terhadap, kulli segala, sayin sesuatu, alim maha mengetahui. Nah, di sini Allah memunculkan salah satu asma-Nya, yaitu Alimun. Nah, itu sebetulnya, ya, harus menjadi sebuah rem bagi kita, Pak, bahwa ketika kita mempermainkan pernikahan, mempermainkan perceraian, mempermainkan rujuk, iddah, dan seputar pernikahan yang lainnya, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika seorang suami itu menzolimi istrinya, menganiaya istrinya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam hidup itu kita harus punya niatan begini nih, berusahalah semaksimal mungkin suami itu membahagiakan istrinya. Sebaliknya istri pun berusahalah untuk membahagiakan suaminya. Agar begini nih, seandainya kita nih, Pak, suami itu meninggal lebih dulu, kalau seandainya kita suami itu meninggal lebih dulu, maka istri itu akan betul-betul merasa kehilangan, Pak. Begitu pula seandainya istri itu meninggal lebih dulu, maka tidak akan timbul penyesalan dalam hidup. Tidak akan muncul penyesalan karena telah menyakiti itu, Pak. Jadi jangan sampai begini, ketika suami itu meninggal istrinya tersenyum, jangan begitu. Alhamdulillah si eta geus pae, mulai dinyarekan, itu jangan sampai begitu itu, Pak. Jadi kita itu harus merasa istri itu kehilangan karena kebaikan-kebaikan yang kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Kalau tidak bisa dengan materi, berikanlah kasih sayang itu dengan ucapan, dengan perhatian, dan lain sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.